selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih cara membuat rumusan masalah PTK. Ini penting harus saya sampaikan ini penting sekali karena berdasarkan beberapa pengamatan dari judul PTK yang ada, terkadang ada judul yang tidak mencerminkan penelitian tindakan kelas. Hari ini akan saya tunjukkan bagaimana cara merumuskan rumusan masalah, tapi akan saya mulai dari cara membuat judul yang kemarin sudah kita bahas. Saya hubungkan dengan cara merumuskan rumusan masalah, cara membuat rumusan masalah berdasarkan judul yang sudah ada. Baik, kita langsung praktek saja. Misalnya kita masuk ke sini, judul yang akan kita buat adalah misalnya meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui jigsaw. Meningkatkan motivasi belajar melalui jigsaw. Saya coba taruh di sini, atau meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT. Meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT siswa kelas 8A MTS Barokah. Misalnya seperti ini. Nah, kita anggap ini hanya sunnah saja lah. Intinya di sini kan, meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT, atau kita cari judul lain silakan. Yang penting di sini ada masalah motivasi belajar dan di sini ada tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar. Masalahnya apa? Berarti ada masalah dengan motivasi belajar. Tindakannya apa yang akan dilakukan? Yaitu pembelajarannya berbasis IT yang biasanya konvensional misalnya. Ya, ini mau dibuat pembelajaran berbasis IT dengan harapan ada peningkatan motivasi belajar. Jadi konsep atau komponen atau unsur yang ada dalam PTK sudah terpenuhi, yaitu ada permasalahannya, yaitu permasalahan motivasi belajar yang akan ditingkatkan dan tindakannya akan diberikan, yaitu pembelajaran berbasis IT. Ini judulnya. Oke, ini judul. Kemudian kita akan membuat rumusan masalah berdasarkan judul yang sudah ada ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah pertama harus diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT siswa kelas 8 MTS ... Oke. Jadi intinya ada di sini teman-teman. Yang akan saya kasih tanda merah ini. Intinya ada di sini. Ya. Di sini ada kata-kata bagaimana meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT. Dari judul ini kita bisa mengetahui bahwa pertanyaannya itu bagaimana, teman-teman. Artinya apa? Nanti jawaban dari penelitian ini adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis IT yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi hasilnya adalah langkah-langkah pembelajarannya, karena pertanyaannya bagaimana. Tapi yang terjadi selama ini, penelitian tindakan kelas itu rata-rata jawabannya adalah ada peningkatan motivasi belajar yang pada siklus 1, misalnya pada siklus 1 skor motivasi belajarnya rata-rata 5, pada siklus 2 skor motivasi belajarnya rata-rata 7, pada siklus 3 skor motivasi belajar rata-rata 8. Penelitian tindakan kelas itu bukan hanya melihat angka-angka itu. Kalau jawabannya iya, bisa meningkat. Iya, pembelajaran berbasis IT
meningkatkan motivasi belajar. Kalau jawabannya itu, pertanyaannya bukan bagaimana, tapi pertanyaannya apakah pembelajaran berbasis IT efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Jawabannya iya atau tidak, gitu loh. Jadi kalau pertanyaannya apakah pembelajaran berbasis IT itu mampu meningkatkan motivasi belajar, itu digunakan kalau itu menjadi penelitian eksperimen, yaitu menguji pembelajaran berbasis IT efektif tidak untuk meningkatkan motivasi belajar. Hanya mengetahui efektif tidaknya, hanya mengetahui meningkat atau tidaknya. Tapi kalau di PTK tidak di situ, teman-teman. Tujuan penelitian tindakan kelas itu ini, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, caranya bagaimana? Dengan diberikan tindakan. Tindakannya apa kalau di sini? Kalau di dalam konteks ini tindakannya adalah pembelajaran berbasis IT, sehingga rumusan masalahnya adalah bagaimana, gitu loh. Karena rumusan masalah bagaimana, maka jawabannya adalah langkah penerapan pembelajaran berbasis IT. Jadi begitu. Jadi mencari landasan teori bagaimana strategi pembelajaran berbasis IT itu yang akan kita gunakan. Gitu teman-teman. Jadi rumusan masalah itu ya seperti ini. Ada kata-kata bagaimana, bukan pertanyaan apakah. Kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya. Sebentar saya copy dulu. Misalnya pertanyaannya, apakah pembelajaran berbasis IT mampu meningkatkan motivasi belajar? Kalau pertanyaannya seperti ini, beda lagi. Kalau seperti ini jawabannya iya atau tidak. Kalau pertanyaan seperti ini, maka yang diperlukan, yang akan diukur adalah apakah tindakan atau apakah pembelajaran berbasis IT ini efektif meningkatkan motivasi belajar. Jadi menguji pembelajaran berbasis IT. Apakah pembelajaran berbasis IT ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, kalau pertanyaan seperti ini namanya penelitian eksperimen atau penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. Begitu. Jawabannya iya, meningkat. Oh, tidak meningkat. Jawabannya ya itu, meningkat apa tidak. Tapi kalau di penelitian tindakan kelas tidak. Rumusan masalahnya ya seperti ini. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT. Atau contoh lain misalnya kita ambil dari contoh yang sudah ada, penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan minat belajar. Berarti rumusan masalahnya bagaimana meningkatkan minat belajar fikih melalui metode demonstrasi. Misalnya nomor 2, upaya meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan hukuman membaca ayat suci Al-Quran. Bagaimana meningkatkan kedisiplinan siswa melalui penerapan hukuman membaca Al-Quran. Landasan teorinya apa? Landasan teorinya ya punishment in education misalnya. Jadi harus ada landasan teorinya yang kuat untuk ini. Ya, harus ada landasan teorinya yang kuat. Misalnya yang ini, penggunaan metode jigsaw untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Berarti pertanyaan atau rumusan masalahnya adalah bagaimana meningkatkan motivasi belajar melalui metode jigsaw. Tapi kayaknya ini judulnya ambil dari internet ini ya. Kalau saya lihat ini judulnya ngambil dari internet. Copy paste. Tapi kalau bisa ya jangan seperti inilah. Ini hanya prediksi saya ya. Yang punya NIM seperti ini tolong nanti diklarifikasi apakah benar ini judulnya hanya copy paste atau jangan-jangan yang lainnya juga ada copy paste. Karena di sini kita tujuannya belajar, teman-teman, bukan hanya mencari nilai. Saya berharap teman-teman bisa memahami, benar-benar paham tentang PTK ini, sehingga ilmu ini akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman ketika terjun di dalam dunia pendidikan. Jadi saya kira itu ya materi kita tentang rumusan masalah. Saya ulangi lagi, di dalam membuat judul itu harus ada permasalahan. Nah, permasalahan di sini terlihat motivasi belajar. Oke, saya kasih tanda merah. Selain ada permasalahan juga harus menjelaskan tindakan yang akan
dilakukan. Saya kasih tanda hijau. Dua komponen ini menjadi komponen inti, harus diikuti oleh siswa kelas berapa, di MTS mana, tahun ajaran berapa, gitu ya. Itu nanti bisa ditambah sendiri. Tapi intinya ada dua ini, ada permasalahan yang akan dipecahkan dan ada tindakan yang akan diberikan. Nah, permasalahannya apa di sini? Permasalahannya adalah motivasi belajar. Tindakannya apa di sini? Tindakannya adalah pembelajaran berbasis IT. Jadi untuk merumuskan masalah ya diawali dengan kata-kata bagaimana. Saya kasih tanda hijau. Rumusan masalah yang diawali dengan kata-kata bagaimana. Meningkatkan motivasi belajar melalui pembelajaran berbasis IT siswa kelas 8 MTS Barokah tahun akademik tahun pelajaran 2020-2021. Jadi pertanyaannya bagaimana? Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti jawabannya adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis IT. Itu. Nanti kita akan bahas lagi ya masalah ini. Yang jelas ini cara membuat rumusan masalah di PTK. Kalau seperti ini, apakah pembelajaran berbasis IT mampu meningkatkan motivasi belajar? Ini rumusan masalah untuk penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen. Nah, kalau ingin tahu apa saja dalam penelitian eksperimen itu, dalam penelitian kuantitatif itu cabangnya apa saja, ya nanti bisa didiskusikan di lain waktu ya. Secara kasat mata coba kita bandingkan dulu ya teman-teman. Secara kasat mata memang hampir sama ya dua judul ini. Saya copy paste, saya taruh di bawah. Oke. Kita lihat secara kasat mata hampir sama. Cuma di sini pertanyaannya adalah apakah, lalu di sini pertanyaannya adalah bagaimana. Perbedaannya apa? Kalau di pertanyaan yang atas ini, apakah pembelajaran berbasis IT mampu meningkatkan motivasi belajar? Ini intinya adalah, rumusan masalah yang pertama intinya adalah menguji apakah pembelajaran berbasis IT ini efektif untuk meningkatkan motivasi belajar. Jadi menguji pembelajaran berbasis IT. Menguji untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi belajar. Hanya untuk menguji. Tapi kalau di dalam PTK, di sini bukan hanya menguji, tetapi pembelajaran berbasis IT ini digunakan sebagai tindakan untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini masalahnya adalah motivasi belajar. Ya, pertanyaannya ya bagaimana? Kalau pertanyaan bagaimana berarti nanti hasil penelitiannya adalah langkah-langkah pembelajaran berbasis IT yang bisa memecahkan motivasi belajar di sini. Saya kira itu ya. Jika ada pertanyaan kita diskusikan di dalam kelas atau silakan komen di YouTube ya, silakan komen di YouTube memberikan pertanyaan, nanti akan saya lihat mana yang paling urgent, mana yang paling krusial untuk dijawab, akan saya diskusikan untuk pertemuan selanjutnya. Saya kira itu teman-teman. Mohon maaf jika ada kurangannya, semoga bermanfaat. Jadi kita sudah membahas dua hal. Yang pertama adalah judul penelitian tindakan kelas. Yang kedua, cara untuk merumuskan masalah dalam PTK. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.